Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Informatika. Pada episode kali ini kita bakal ngebahas tentang MSIB. Kemarin ada kegiatan MSIB dan di sini kita mengundang teman saya sendiri, orang-orang yang sangat berprestasi sebenarnya di MSIB-nya dan di luarnya juga. Jadi kita kali ini kesempatan datang Bang Dapa. Gimana Bang Dapa? Halo Bang Haji, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Ajim? Sehat. Oke. Bang Dapa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat lah. Cuma agak sedikit sibuk aja kemarin. Sibuk apa emang? Cuma MSIB kan harus bikin laporan apa segala macam. Ada matkul conversion yang harus ada tahap lanjutnya lah Ya. prosesnya. Kalau Mas Ajim? Alhamdulillah baik, cuman sedikit puyeng sebenarnya. Puyeng kenapa? Laporan banyak lah Oke. efeknya. Emangnya laporan efek yang habis terkena dari MSIB itu apa aja emangnya? Kalau gua kemarin Ya. konversi ada KKN sama kerja praktek kan. Jadi dari KKN itu buat laporan dan jurnal, kalau dari kerja praktek juga buat laporan KPR. Oke, kalau Bang Dapa? Sama sih, karena kan kurang lebih. Jadi untuk konversi itu kan ada beberapa SKS ya. Ya. Nah, dari prodi informatika sendiri itu, ketika kita ikut MSIB itu studi independen atau magang-magang lainnya, itu bisa dikonversi sehingga 20 SKS. Nah, jadi kebetulan untungnya itu kita bisa konversi mata kuliah SKS itu kerja praktik sama KKN. Oke. Itu yang tadi saya bilang ada tindak lanjut. Seperti KKN itu sendiri kita harus buat kayak webinar atau workshop. Jadi esensi dari KKN itu masih ada lah. Gitu. Jadi bentuk dari konversian KKN itu kayak webinar workshop gitu. Iya, betul. Kalau KP? Nah, kalau KP itu sendiri kita sama nih. Cuman bedanya itu kita cuma bentuk laporan aja. Laporan apa yang kita kerjakan selama MSIB tersebut. Jadi selama MSIB itu kan kita itu bakal dituntut untuk ngeluarin output. Ya. Yang outputnya ini adalah capstone project. Nah, dari capstone project itu sendiri kita dibentuk sebuah kelompok yang dimana berisi beberapa orang. Ya. Nah, itu kita harus menciptakan sistem. Nah, kita ini ikut andil dalam jobdesk apa sih dalamnya. Nah, itu yang akan dijadikan laporan KP. Itu capstone ya? Iya, betul. Capstone. Oke. Mungkin sebelum lebih lanjut nih, pengen tanya-nanya dulu sih. Bagi yang nggak tahu MSIB itu apa sih Bang? MSIB kemarin yang diikutin itu apa sebenarnya? Nah, MSIB itu adalah Kepanjangannya. Iya. Magang studi independen bersertifikat. Kepanjangannya. Berarti ada magang, ada studi independen gitu ya. Independen. Yang kemarin abang-abang ikuti ini apa emangnya? Kalau boleh Studi tahu. independen. kalau kita Studi tahu. independen. Nah, itu studi independen tuh apa sih emangnya? Jadi, Perbedaannya apa itu sama magang kalau gitu? studi independen bersertifikat itu dia kayak sebuah kuliah ya. Ya. Cuma dia berbasis online. Jadi studi independen bersertifikat ini dia lebih ke menjuru lah, jelas outputnya kemana, peminatan kita apa itu bakal Ada dibahas. bidang-bidang profesinya Ya, masing-masing. betul. Kalau Bang Dapa kemarin yang terjurusnya apa di studi independen? Kalau gua ngambil artificial intelligence, kecerdasan buatan, AI. AI for jobs. Di mana? Di PT Orbit Venture Indonesia. Orbit. Iya, Orbit. Kalau Bang Ajim? Kalau kemarin gua itu ngambil studi independen, mitranya Bangkit Academy. Bangkit. Nah, Bangkit Academy itu di bawah siapa? Bangkit Academy itu di bawah naungan 4 perusahaan yang termasuk besar ya di Indonesia ya. Apa aja tuh? Google, Ya. Traveloka, Ya. Goto, Gojek Tokopedia, sama satu lagi sempat lupa juga sih kemarin. Oke. Nah, yang diambil tuh kejurusannya apa Bang Ajim kalau di Bangkit? Kalau di Bangkit itu kan ada 3. Ada machine learning, ada cloud computing, sama mobile development. Nah, kalau gua kemarin itu mobile development. Mobile development gitu. Buat pembuatan aplikasi lah, dari perancangannya, user interface-nya, belajar semua gitu sih.
output kalau dari pengen tahu sih output kalau dari apa tadi mobile development ya. Development. Itu outputnya itu gimana tuh? Kalau di mobile development itu kan ada kelas-kelasnya sendiri kan. Jadi ada belajar dasar Kotlin sampai belajar Android intermediate kelasnya kan. Nah, di situ paling per kelas itu kita harus ada project, di mana projectnya itu biasanya satu kelas satu project. Itu ngebuat aplikasi tergantung case-nya dari kelas itu sendiri. Oke. Contoh kelas Android untuk mengintegrasiin machine learning di aplikasi Android. Itu kita belajar gimana cara bikin aplikasi Android tapi ada integrasi machine learning di dalam aplikasinya sendiri itu. Itu sistem kerjanya pakai API ya? Iya, API gitu. Jadi ntar buat kelas retrofit-nya, Okay. ada modelnya kita masukin, contoh TensorFlow dan lain-lain lah. Ya. Ini kan Bang Dapan ini kan dapatnya AI, terus Bang Ajim ini mobile development gitu. Pas keterima di AI sama mobile development tuh ada rasa kayak wah gue nggak bisa nyelesain ini nih, atau wah gue dapet yang ini nih, ada nggak rasa-rasa kayak gitu? Wah gue nggak bakal nyelesain ini nih, ribet nih AI, gue nggak ada belajar di kuliah sebelumnya, gimana? Kalau dari gua sih itu pasti ya, pasti ada pemikiran kayak gitu, kayak kita pesimis lah. Ya pesimis. Gua bisa nggak ya nyelesain project sekelas Mitra Bangkit Academy itu kan yang katanya hektik lah bisa dibilang kan. Kata teman-teman gue juga bilang gitu. Cuman pas dicoba ternyata ya selagi ada kemauan tuh bisa gitu. Intinya mah kemauan itu sih, niatnya itu sih. Kalau emang kita niat buat belajar, buat upgrade diri lah, evolve gitu kan, itu sih insya Allah bisa. Kalau Bang Dapa apa kayak wah beruntung nih gue dapet AI nih, apa gimana? Kebalikannya Mas, overthinking parah. Emangnya dipengen apa? Nah, jadi tuh kayak gue kan ngambil AI ya, gue ngambil AI. AI itu kan perkembangan teknologi ya. Ya. Nah, kayak merasa masa depan di tangan gue ini, nggak boleh sia-siain ini kan. Ya. Gimana kalau gue gagal, aduh. Jadi ya udah. Awalnya kan emang mikir overthinking gitu, pesimis. Cuma kan balik lagi nih ke motivasi awal. Gue baru ngedalamin AI ini pas MSIB ini. Nah, jadi nggak boleh disia-siain lah ilmu yang akan didapat nanti. Betul. Tapi pengennya awalnya tuh pengen ngambil di bagian mana? Pas daftar MSIB ini. Nah, awalnya tuh pas ngambil MSIB karena gue kan juga background gue kan dari cyber security lah, keamanan jaringan jaringan soal networking. Nah, cuman di sini karena ada MSIB ini gue jadi mikir kayaknya nyoba hal baru enak deh. Makanya nekat ngambil AI. Padahal gue nggak ngerti apa-apaan tentang AI. Kalau Ajim gimana kalau Ajim? Sebenarnya sama kayak Bang Dapa kan. Sebenarnya dari awal masuk Infor pun gue pengennya kayak AI. Tapi nyemplungnya di MD. Nah, cuman di AI ini sedikit cerita pas semester 3 itu kenal mata kuliah statistika dan lain-lain tuh kayak kayaknya susah nih kan. Hitung-hitungan semua walaupun emang fundamentalnya doang kan matematika. Iya, cuman kayaknya pindah haluan coba dulu deh pindah haluan. Dan udah nyobain juga main jaringan gitu, belajar di jaringan. Kayaknya nyamannya di rekayasa perangkat lunak RPL. Nih teman-teman ya, kenapa alasan kita mengundang mereka berdua ini? Sebutin Bang, alasannya apa? Juara apa Bang di mitranya? Jadi kelompok gue itu dapat juara ketiga capstone terbaik di Habibie Tech. Buset. Habibie Tech itu adalah suatu agenda yang dimana setelah selesai MSIB itu kan pasti ada pemilihan project terbaik. Nah, jadi dari setiap kelas kalau nggak salah itu ada 5 sampai 6 kelas. Nah, jadi tiap kelasnya itu terdiri dari 7 kelompok atau 8 kelompok gitu. Berarti saingannya ada 45-an gitu. Nah, ya. 45 kelompok gitu. Ada 45 kelompok. Nah, itu dikerucutin lagi, Pak. Jadi 6 kelompok dipisahin lagi. Nah, dari 6 kelompok ini dia yang dibawa ke Habibie Tech.
untuk dinilai. Oh. Jadi ada step by stepnya dulu ada gitu. Step by stepnya. Berarti nggak bisa langsung dikompetisiin gitu, nggak bisa Ya, berarti. dipilih per kelas dulu siapa yang akan mewakilkan. Oh, jadi bukan nilai keseluruhan gitu ya? Ya bukan. Oh, kalau gua sih kemarin nilai keseluruhan gitu, jadi kayak ditentuin nih kelasnya ML, terus dinilai kan kemarin kan, dinilai terus sama peserta lain, baru kalau penilaian bagus naiklah dia ke top apa gitu. Kemarin gitu, jadi nggak ada perwakilan, ini perwakilan dari ini nih naik nih, nggak ada. Gitu. Sebenarnya sih perwakilan juga dilihat dari coachnya ya. Kan kita kan setiap kelas itu punya coach. Nah, jadi waktu itu kelompokku ditawarin Pak. Karena emang project capstone dari kelompokku itu yang apa ya maksudnya? Yang lebih apa sih maksudnya? Yang lebih baik lah daripada kelompok lain gitu. bukan lebih baik sih, lebih yakin aja sebenarnya, lebih jalan kali ya programnya. Iya betul. Kayak lebih jelas outputnya gimana. Jadi dapat penilaian lebih dari coach, akhirnya ditawarin. Akhirnya didelegasikan. Oh, jadi sistemnya delegasi gitu ya? Iya, tapi harus ada penilaian coach juga. Berarti itu tuh ajang perlombaan atau output dari Orbit sendiri, capstone lu tuh terbaik ketiga gitu, apa gimana sih? Ya itu sebuah output sih, lebih tepat. Jadi untuk memotivasi kita ya. Kalau gua dari sudut pandang gua ya, kita kan MSIB ini kan pusing 7 keliling gitu kan, tugas setiap hari ya kan. Nah jadi apalagi ada proyek akhir nih. Untuk menyemangati atau memberikan motivasi maksudnya kan. Jadi nanti ada Habibitek yang dimana itu proyek capstone terbaik. Oh, gitu. Oke. Nah, capstone yang dibawa kemarin itu apa sih kalau boleh tahu? Nah, kalau dari kelompok gue itu judulnya itu sistem deteksi untuk penyakit jantung menggunakan algoritma random forest. Random forest itu algoritma machine learning. Iya betul. Oke. Sistem kerja dikit deh, spill dikit. Sistem kerja itu gimana sih? Sistem kerja ini capstone gue. Iya. Jadi untuk capstone gue itu sendiri dia deteksi penyakit jantung ya. Jadi pengguna itu harus memasukkan beberapa input misalkan kalau dia udah masukin semua input itu tinggal klik tombol deteksi, nanti akan muncul nih outputnya. Apa itu outputnya? Nah outputnya ini tuh kayak misalkan Anda berisiko kena penyakit jantung berapa persen, dan misalkan Anda tidak berisiko kena penyakit jantung gitu. Jadi ada persenannya Pak, dihitung berdasarkan persenan. Berarti ribet juga ya algoritmanya buat menimbulkan hasil yang diinput dari audiens itu kan berarti. Ya sedikit kompleks. Iya sih harusnya. Kalau Bang Ajim gimana nih? Nih Bang Ajim apa nih prestasinya? Sebutin dong. Jadi sama di capstone juga sebenarnya kan. Jadi di Bangkit itu dijelasin dulu dikit ya. Ya di boleh. Bangkit itu kan capstone itu per tim juga, timnya juga. Per tim itu minimal 6-7 orang. Oke. Nah kemarin anggota tim gua 7 orang. Oke, 7 orang. Karena Bangkit ada 3 penjurusan yang CC, cloud computing, machine learning sama mobile development. Kemarin tim gua dari mobile development 2 orang. Terus dari machine learning 3 orang. Sama dari cloud computing 3 orang. 7 jadinya. Nah, terus kemarin itu capstone kita alhamdulillahnya masuk 50 besar. 50 besar. Dari kalau nggak salah 570 tim ya. Tolong dikoreksi ya. Kemarin sih bacanya gitu. Iya, oke. 570 tim lah. Itu masuk 50 besar alhamdulillah. 50 besar. Nilainya berapa? Aduh, sebutin kan. Nilai kemarin sih alhamdulillah di atas 60. Di atas 50. Nilai rata-ratanya. Wajar sih itu mah 50 besar mah. Kalau boleh tahu nih capstone yang dibawa itu kemarin apa? Kalau kita kemarin jadi di Bangkit itu ada dua tipe capstone ya. Ya, oke. Ada produk sama company. Nah, kita kemarin itu milih yang produk. Jadi harus menghasilkan suatu output lah, entah itu web atau aplikasi. Karena kemarin ada mobile development-nya, jadi kita pada setuju pas diskusi juga sama tim capstone kita bikin aplikasi. Nah, aplikasi yang kita bikin ini sebenarnya penyedia untuk orang-orang yang ingin mengetahui kondisi kesehatan mentalnya.
Kesehatan mental. Iya. Buat anak Gen Z nggak? Betul, sebenarnya itu keresahan dari kita. Itu kita buat aplikasi untuk kita sendiri sebenarnya. Iya, buat anak Gen Z kan. Iya. Terus jadi di dalam aplikasinya itu ada beberapa fitur ya. Oke. 7 fitur kalau nggak salah. Yang pertama pasti login sama register kan. Oke. Yang kedua itu kuesioner. Jadi setelah si user ini masuk ke dalam aplikasi, setelah login, di halaman berandanya itu ada buat ngisi kuesioner, buat ngeklasifikasi ini dia kondisi kesehatan mentalnya lagi stres, sedih atau senang. Lewat beberapa pertanyaan yang udah disiapin. Berarti input awalnya dari pertanyaan. Iya. Ntar diklasifikasiin, itu yang tadi gue bilang pakai metode machine learning lah. Modelnya. Setelah mengisi pertanyaan kuesioner, didapatkanlah hasilnya kan. Dia misalnya lagi stres dia kan. Itu kita ada rekomendasi fiturnya kayak yang fitur utama kita itu ada terapi harian sama musik relaksasi. Jadi di terapi harian contoh kayak tidur siang 30 menit, olahraga 1 jam atau apalah yang lain-lain yang sekiranya itu tuh buat mindfulness kita lah gitu. Berarti muncul output langsung ada rekomendasi harus ngapain gitu. Sama di fitur musik itu ntar kita harus dengerin lagu apa, itu juga udah kita siapin ya. Lumayan kompleks berarti ya. Terus juga di halaman beranda selain kuesioner itu tadi ada artikel juga. Jadi ntar kita nyediain beberapa artikel yang itu tuh untuk si user ini ngebaca kesehatan mental itu tipsnya apa aja sih buat apa ya, ngurangin stres lah atau apalah. Di dalam artikelnya itu beberapa artikel kita ambil. Sama ini sih fitur terakhir kita yang mungkin agak susah yang integrasinya ke aplikasi kemarin tuh chatbot. Jadi chatbot susah sih emang. Iya. Kurang lebih kita konsultasi. Jadi si usernya itu bisa konsultasi sama chatbot gitu. Bisa curhat lah. Jadi ntar kita masuk ke fitur chatbot, chatbotnya nanya kan apa yang bisa dibantu gitu. Tapi yang chatbot itu terrealisasi nggak? Terrealisasi alhamdulillah. Buset, jago juga ya ML ya. Karena kemarin kan kalau ada worksheetnya ya kita kemarin bangkit itu ada yang wajib sama nggak wajib gitu kan. Nah yang nggak wajibnya itu termasuk ngemasukin API dari Gemini API kemarin. Kan ada API ChatGPT, ada API Gemini gitu. Tapi emang boleh kemarin API Gemini dimasukin gitu? Boleh, karena kalau kita baca di worksheet kan itu pas yang di non wajibnya itu mengintegrasikan Gemini API. Kalau ini? Boleh. Kita kemarin masukin API ngeintegrasiin API Gemini kita kemarin. Boleh ya. Boleh. Kemarin sih setahu gua nggak boleh kayak Gemini, GPT itu API nggak boleh dimasukin gitu kemarin. Mungkin itu di bagian machine learning ya mungkin ya. Kalau di bagian mobile development-nya sih kemarin ada sih di worksheet. Wajar sih. Ya, nilai tambahan lah itu mungkin. Wajar sih bersaing dari 570-an tim dengan 50 top. Itu kompleks. Bagus. Mungkin yang gue baca kemarin di graduation bangkitnya itu 570-an tim. Dari tim yang aktif itu ya. Ini pengen tahu deh, pengerjaan capstone kalian tuh berapa lama sih? Project gitu, pengerjaannya. Kalau pengerjaan capstone itu sekitar bulan apa ya? Dari 3 bulanan lah. 3 bulan? 3 bulan. Lama ya? 3 bulan, Pak. Jadi kita kan MSIB itu mulai dari bulan September, Oktober, November, Desember nih. Nah, di bulan Oktober ini di Orbit itu udah mulai apa ya? Kayak bikin sistem lah, start lah. Dari judul, tema dan segala macem, Pak. Judul, tema dan segala macem, dan itu emang udah sering berjalannya waktu lah. Jadi seiring pembelajaran juga ya itu kita kerjain juga. Jadi kayak padat banget aja. 3 bulan. Iya, padat banget. 3 bulan. Jadilah caption yang dibuat kayak gitu tuh. Iya. Perhitungan jantung. Iya, itu. Kalau Ajim berapa lama, Jim? Kalau dari bangkit kemarin startnya itu malah November.
Kita kayaknya 2 bulan ya. Iya, 2 bulan Desember pokoknya harus udah. Oke, nih gue pengen nanya lagi nih ke Bang Dapa. Kalau lu nih sistem kelasnya gimana sih kalau di Orbit gitu? Kalau gua itu ada, kalau di machine learning ada sekitar 20 kelasan. Jadi kayak kita nih di misalnya pembelajaran machine learning, misalnya pembahasan pertama itu video, kemudian ngerjain kelas kan, ngerjain tugas gitu berupa codingan atau jawab kuis gitu. Nah, itu ada sebanyak 20-an. Nah, kalau di Orbit berapa? Dan sistemnya itu gimana sih kalau pengen tahu? Nah, jadi kalau di Orbit ini dia ada sebuah modul ya. Modulnya ini dia ada di aplikasi bernama Orbit Guru nih. Oh. Jadi bisa diakses di website. Nah, jadi setiap modul itu punya beberapa video pembelajaran, Pak. 5. Misalkan ada 5 video pembelajaran yang satu videonya itu berkisar sekitar 10 menitan. Nah, jadi satu modul pembelajaran itu bukan satu modul sih ya, satu bab ini, satu topik, dia bisa mencakup 60 menit pembelajaran. Lama suntuk itu mah. Iya, makanya kan, tapi ilmunya ini loh. Nah, jadi setiap video ini harus kita tonton, yang pada akhirnya kita akan mengerjakan hands on. Hands on ini adalah tugas yang dikumpul tadi nih di GitHub. Nah, gitu aja terus. Gue nggak ngitung sih secara spesifiknya berapa, ada berapa subbab. Intinya itu mencakup semuanya, mulai dari machine learning hingga chatbot tadi tuh gue juga belajar. Berarti kurang lebih sama lah ya. Kurang lebih sama Ya. Kalau di Bangkit gimana kalau di Bangkit? Kalau di Bangkit terkhususnya mobile development itu dia ada 6 kelas kalau nggak salah. 6 kelas. Jadi per kelas itu kan tadi yang bilang tadi ada projectnya masing-masing, ada tugasnya masing-masing. Jadi kita kan belajarnya di coding ya. Yang kalau kalian tahu di coding kan kita belajar subbab dulu, terus ngerjain per subbabnya juga ngerjain kuis kan. Benar. Terus di akhir ngerjain kuis, sama di akhir paling project kan. Nah, projectnya itu kan ntar di review tuh. Kita aplikasinya plagiarisme atau enggak, sama atau tim decodingnya. Sama tim decodingnya kan. Nah, ntar dapat berapa bintang untuk nilai segala macem. Keluarkan sertifikat. Jadi ntar sertifikatnya ini kita upload ke, kalau di Bangkit pakai juga Google Form. Iya, Google Form di ini student apa ya? Student portal itu ya. Jadi portal. ntar dia ngumpulinnya di itu buat menandakan, ngumpulin sertifikatnya di student portalnya itu buat menandakan kita udah selesai kelas di decodingnya itu. Dari kelas Kotlin sampai kelas yang intermediate-nya itu. Oke. Nah, pengen tahu sih, ini kan kalian ini kan baru semua ya. Tadi kayak Bang Dapa ini kan sebelumnya dia peminatannya di jaringan, terus malah kecemplungnya di AI kan. Maksudnya emang pengen AI kan, tapi kan tahap awal kan. Kemudian Bang Hajim kan awalnya pengen AI, tapi karena lain dan hal pengennya jadi RPL kan, mobile development gitu kan. Struggle banget gak awal-awal dengan pembelajaran itu gitu? Struggle banget, Pak, asli. Apa ada perlu pembelajaran mandiri buat kalian tuh lebih mengerti lagi pembelajaran di Orbit atau di Bangkit gitu? Nah iya, kadang tuh gue nyari-nyari referensi dari tempat lain. Kan gue kan nggak ngerti ya. Ini baru pertama kali nih gue nyemplung ke AI. Sebelumnya emang dapat pembelajaran AI, kecerdasan buatan lah. Nah, cuman dia kalau di kampus itu waktu semester 4 masih dasarnya, jadi algoritmanya hitung-hitungannya gimana, konsepnya gimana. Nah, cuma kalau ini AI yang lebih dalamnya lagi, Pak. Iya, benar. Lebih dalamnya lagi, jadi ya itu apa? Banyak istilah-istilah yang awalnya gue nggak tahu. Jadi banyak tahu tuh di Orbit tuh. Jadi kayak ternyata gini AI. Tapi setelah pengen tahu tentang AI ini ya, bakal ngelanjutin AI ini atau ngelanjutin yang sebelumnya jaringan? Insya Allah AI. Skripsi mau ngambil tema apa kira-kira? Nah, kalau dilihat dari pandangan ke masa depan ya, kayaknya AI ini lebih menjanjikan, Pak. Iya, karena banyak sistem ya, prospek masa depannya ini lebih luas AI, lebih luas AI. Jadi kita bisa menemukan apapun dalam AI ini. Gitu. Kalau ibarat kasar tuh gini ya, pekerjaan bakal banyak tergantikan oleh AI.
tapi we made AI. Itu dia. Kita yang ngebuat AI. Motivasinya di situ, betul. Itu sih emang sih salah satu motivasi gue sendiri juga ngambil AI itu sih sebenarnya. Tapi kan kita nggak tahu ya ke depannya kan. Ya. Tapi kan setidaknya sekarang tuh kan ada gambaran ke depannya itu AI itu kan bakal gimana itu kan, orang udah banyak memprediksi kan. Itu sih sebenarnya. Tapi tetap kalau di zaman sekarang kan masih top tier ya. Kalau kemarin Pak Jumail bilang masih RPL, masih software ya. Kayak Bang Ajim ngambil gitu mobile development, karena itu kan fundamentalnya kan tetap di RPL kan sebenarnya kan. Kalau Bang Ajim gimana? Kalau Bang Ajim struggle-nya beda ya sama Bang Dapa. Kalau Bang Dapa kan sebelumnya SMA-nya jaringan ya. Kalau gua tuh kan SMA, bahkan IPS bahkan ya, nggak ketemu matematika gitu kan. Belajarnya paling dulu ekonomi, sejarah gitu kan kalau IPS kan. Nah, masuk informatika emang seneng di teknologi pertama. Emang udah tahu nih, sempat ngobrol juga sama teman-teman yang udah kuliah gitu kan, nanya kuliah tuh gimana sih kalau di informatika, belajar apa aja segala macam, prospek ke AI itu apa aja, machine learning sebenarnya udah tahu dari awal, makanya emang pengen AI. Cuman karena emang sanggup dan nyamannya di RPL, gue mau nggak mau adaptif belajar gitu. Emang struggle-nya sih di situ, kayak istilah katanya banting setir lah kalau banting setir gitu. Nah kalau gua adaptifnya itu di organisasi, jadi di kepanitiaan gue sering bikin desain poster apa segala macem. Itu kan masuknya ke UI UX juga kan sebenarnya kan. Itu gua adaptifnya RPL di situ. Jadi sebenarnya pun tadinya mau UI UX dapatnya di Bangkit Android development, mobile development, ya udah ambil gitu, sekalian belajar juga nih gitu kan. Hal baru juga sebenarnya kan juga gitu. Ya, sebenarnya intinya tuh ya teman-teman, kayak gue juga sama cerita sedikit. Gue SMA itu gue keagamaan, melompang jauh banget kan. Gue pesantren kan, gue jurusannya gue keagamaan. Tapi emang pasti ada fase dimana kita tuh kan pasti takut ya mau ngambil yang misalnya ngambil engineering, misalnya kita ngambil apa kayak sipil kayak informatika kayak segala macem gitu kan. Tapi kita kan tahu ya di belakang itu kan emang susah, tapi bakal prospek itu tinggi kan sebenarnya kan. Prospeknya tinggi. Jadi kayak jangan takut dulu gak sih? Jangan takut dulu gitu. Dan gue juga dulu awal-awal masuk informatika awalnya bingung juga kan. Kita bingung juga semua mungkin. Dan yang kemarin mungkin Bang Dapa kan dia udah jelas ya, awalnya dia dari jaringan. Tapi dia nggak mengikuti arus jaringan itu gitu, ngerti nggak sih? Pindah haluan gitu. Yang dia berarti Bang Dapa ini bisa melihat kayak ini prospeknya lebih oke mungkin ke depannya gitu kan. Dan Bang Ajim juga kan sebelumnya dari IPS kan. Tapi belajar dari awal buat belajarin software itu kan, RPL kan. Jadi kayak jangan takut gak sih sebenarnya? Yang penting mau berani dulu aja. Iya, berani dulu aja toh. Ada badai ntar juga badainya kelar gitu. Ya gak sih? Oke. Nah, banyak orang bilang tuh kegagalan tuh bukan karena lu cupu gitu. Ya. Cuma kegagalan itu adalah bukti karena lu pernah mencoba. Benar. Kalau gue sih sering ngutip kata-kata dari Tan Malaka ya. Itu sering banget bahkan dipakai sama mahasiswa. Itu kata Tan Malaka, terbentur. Benar. Ada di Madilognya kalau salah. Iya, di Madilognya juga. Iya. Kalau prinsip gue sendiri sih, kalau lu nggak percaya sama kemampuan lu, berarti lu lemah sama diri lu sendiri gitu. Karena kan kita harus ngelawan diri kita sendiri. Toh ibaratnya gini lah, posisiin dulu kita pas SD mungkin ya. Kita pasti pas SD ini kita mikir, gue mau belajarin ini, pasti sulit dong, ya gak sih? Pasti sulit. Tapi semua itu kan terlewati dengan sistem pembelajaran segala macam, sehingga kita bisa mempelajari itu nggak sih? Nah, ibaratnya gini juga, kayak kita nih ada satu hal yang kita takutin nggak di depan gitu. Tapi kalau kita nggak menghadapi itu, berarti kita nggak mau berproses ke arah sana gitu. Kita nggak terbentuk juga tuh. Gitu sih kalau dari gue. Nah, dari kesibukan MSIB ini tadi gue pengen tanya, kesibukan kalian selain MSIB, ada nggak hal-hal yang mengganggu kalian gitu? Nggak mengganggu sih, maksudnya malah nambah sibuk nih gitu. Tapi kalian is okay aja, mungkin kasih tipsnya dikit lah apa gitu. Sebenarnya bukan mengganggu ya. Itu lebih gimana? ke
emang tanggung jawab, kita mau ngambil ini ya udah tanggung jawab gitu kan. Kalau gua kesibukan di luar MSIB ini yang pasti kan kuliah, karena gua dari konversi kita 20 SKS itu gua masih ada 2 mata kuliah 6 SKS kan. Jadi 2 mata kuliah harus offline, masuk ke kampus, datang ke kampus. Sama satu lagi gua di organisasi di himpunan. Di himpunan Prodi Informatika. Nah, itu gua di situ ngejabat jadi kepala departemen Kominfo di situ gua. Jadi ya manajemen waktunya emang di situ struggle kan. Mau bikin proposal misal atau mau bikin desain di organisasi himpunan nih, segala macem ngatur ini. Sedangkan di MSIB gue juga, sedangkan kemarin mau UAS gitu kan. Kan struggle-nya kayak bikin pecah pala sih sebenarnya. Cuman kalau emang manajemen waktunya sebaik mungkin kita jalaninya ya lancar-lancar aja sebenarnya. Kalau Bang Dapa gimana Bang Dapa? Di sela-sela MSIB itu pasti ada kegiatan lain. Nah, gue sedikit cerita aja. Nah, gue nih sama satu organisasi lah sama Bang Ajeng lah. Di Himpunan Mahasiswa Informatika HMIF yang udah pernah dibahas juga kan ya kalau nggak salah. Iya, benar. Itu gue itu sebagai staf Departemen Pengabdian Masyarakat. Jadi kalau ada bencana alam, tanggap bencana alam lah. Bencana alam sama ada program namanya sosial masyarakat, Pak. Sosial masyarakat. Nah, nanti isun lah ada kabarnya. Bakal ada kegiatan sosial masyarakat nanti lah. Setelah itu gue juga masuk ke organisasi ke BMFT UMJ. Nah, gue ini sebagai staf Departemen Komunikasi dan Advokasi. Menarik. Dua malah kan. Makanya kan sebenarnya tuh banyak yang bilang organisasi mengganggu akademik. Nah, itu gimana tuh cara memberantas kata-kata itu? Nah, gini teman-teman, sebenarnya organisasi itu nggak mengganggu akademik kalau kita memanagenya dengan baik ya, dan memprioritaskan apa yang penting. Itu makanya tergantung dari diri sendiri juga. Kalau dari cara gue ini sedikit sharing, gue ini membuat to-do list. Jadi hari ini gue ini udah memikirkan besok gue harus ngapain. Nah, jadi ada kemungkinannya misalkan besok nih ada jadwalnya sama BEM, terus besok jadwalnya sama himpunan ya kan HMIF, besoknya lagi ada tugas apa segala macem. Nah, itu udah dikontrol dengan baik gitu. Jadi sebenarnya tergantung cara masing-masing aja sebenarnya ngapinya gimana teman-teman. Gitu. Karena kita juga di organisasi kan belajar manajemen waktu, skala prioritas. Dari situ kita implementasinya ya kepake sebenarnya gitu. Betul. Sebenarnya sedikit cerita juga, kalau dibilang stigma mahasiswa sekarang ya organisasi itu citranya jelek lah, bikin nggak lulusnya lama lah gitu kan. Sebenarnya pun gue dulu mikir gitu ya. Tapi karena kebanyakan emang teman juga sih sebenarnya, ajakan teman gitu kan, pada aktif gitu kan. Dan alhamdulillah dulu gue malah yang tadinya nggak mau organisasi, pas organisasi itu mulai di semester 3 itu malah jadi kepacu buat di akademik. Jadi sejalan tuh. Malah kepacunya itu di organisasi gue. Bukan karena emang fokus di akademik, emang dari awal fokus di akademik, cuman kepacu lebihnya lagi tuh pas masuk organisasi. Buat di akademik tuh wah gue harus gini gitu. Tapi ngerasa nggak sih Pak kalau organisasi itu misalkan nih itu juga mempengaruhi ke akademik? Betul kerasa. Nah, akademik yang tadinya lu presentasi kurang tanggap, kata-kata gitu ya kan? Itu public speakingnya lah ya. Itu public speaking ngaruh banget sebenarnya. Iya, gua kan di MSIB ini kan mempresentasikan project lah kepada atasan-atasan, CEO atau segala macem kan. Nah, itu ya output dari organisasi juga sebenarnya. Iya sih, gua ngerasa. Gua juga kemarin di Bangkit itu jadi best speaker. Di Bangkit. Canggih juga emang ini Bapak. Ih, Cok. Gara-gara ya itu. Gue juga cerita dikit. Awalnya gue juga introvert awalnya. Pas di pesantren kayak ya pendiam-pendiam aja lah gitu.
Tapi di sini masuk organisasi langsung kayak berubah gitu, karena emang alasan gue sendiri juga. Karena kan gue ngerantau ya, gue ngerantau dari Palembang ke sini. Di sini gue nggak ada siapa-siapa kan, nggak ada siapa-siapa, mau nggak mau harus ngelawan dong rasa kesukaan gue terhadap sendiri gitu, ngerti nggak sih? Survive. Jadi kayak ya gue ngelawan diri gue juga gitu, kayak harus extrovert lah. Betul. Dengan cara gue masuk himpunan tuh terbentuk lah semua itu gitu. Jadi tadi ya teman-teman, kayak semua nih kita yang abang-abang ikut MSIB ini semua yang jadi top di setiap mitranya, ada Bang Dapa di Orbit dan Bang Ajim di Bangkit. Ini nih kita nih semuanya ini anak organisasi juga. Semuanya kita anak organisasi, kita megang jabatan juga semuanya. Termasuk gue juga megang jabatan juga. Tapi ya bisa dibilang kita sedikit melampaui dari teman-teman yang lain gitu. Yang gue nggak merendahkan atau nggak menjelekkan itu orang-orang yang nggak ikut organisasi itu enggak. Tapi dengannya lu join ke organisasi itu juga kan nilai tambah, bukan nilai pengurangan. Soalnya tuh banyak banget stigma nilai pengurangan kalau kayak ini loh, kayak inilah. Intinya tuh pertama organisasi juga nggak menghalang nggak sih, nggak menghambat. Malah ya emang selama kita berorganisasi dan akademik bersamaan emang pasti ada struggle ya nggak sih? Toh juga badai terlewat nggak sih? Malah menimbulkan output yang bagus ke diri lu. Ya kan? Kayak misalnya lu bisa menangani hal ini, terus lu bisa apa, pasti setiap badai yang dilewat tuh pasti lu ada output nggak sih? Itu poin plus, Pak. Iya, itu pasti ada output yang lu dapat walaupun lu nggak menyadari itu nggak sih? Ya nggak sih? Kita nih mungkin di luar topik ya. karena ini suatu hal yang penting juga untuk disampaikan gak sih? Suatu hal yang penting juga disampaikan karena ya itu sih stigma kayak gitu. Dan kita juga ngelihat di sini teman-teman juga ini anak organisasi dan top tier semua di setiap mitranya gitu. Nah, di luar itu ya pembahasan ini pengen tahu perbedaan dari anak yang mengikuti MSIB, kita yang mengikuti MSIB dan orang yang kuliah biasa aja itu benefitnya apa aja, atau yang ngebedain itu apa sih? Bisa jelasin Bang Ajim? Kalau perbedaan sebenarnya bukan yang ngerendahin ya. Mungkin di pengalaman sebenarnya sih. Benar, setuju, sepakat. Karena kan kalau di khususnya informatika kan ada 3 penjurusan ya. Rekayasa perangkat lunak, artificial intelligence, sama jaringan komputer. Kita nyobain semua. Terus kita harus milih. Cuman kalau MSIB ini kan kita benar-benar top, udah belajar ini aja gitu, fokus gitu. Ini pengalaman lebih gitu. Terus juga bisa konversi SKS ya kita kan. Alhamdulillahnya MSIB tuh ngebantu banget lah buat termasuk orang-orang yang pengen lulus cepet ya, 3,5 tahun pengen cum laude. Target berapa tahun? Insya Allah 3,5 tahun gitu. 3,5 pasti. Udah sisa berapa matkul? Dikit lagi nggak? Alhamdulillah. Dikit lagi lah ya. Oke lah. Kita nunggu aja hasil konversi yang turun nanti. Tapi dari Orbit udah keluar kan nilai? Dari Orbit udah. Bangkit juga udah kan? Udah. Kita nunggu aja nanti eksekusi konversinya gimana nggak sih? KP kelar nggak? Kelar. KP kelar kan? Udah di submit kan? Udah. KKN juga kan? Udah. Oke. Siap-siap lah. Nah, terus gimana lagi? Perbedaannya apa lagi? Kalau boleh tahu, ada lagi nggak? Selain pengalaman sama konversi SKS, mungkin keaktifannya ya, bisa dibilang ya. Dia tahu nih, kalau di gua ya, di Bangkit itu kita ada nggak cuman kelas-kelas yang belajar untuk mobile development juga doang, enggak. Tapi kita juga belajar soft skillnya, cara nge-manage diri, growth mindset, ada branding diri, cara portofolio dan segala macem. Ada 6 kelas juga soft skillnya juga gitu. Jadi ya mungkin lebih bisa tahu lah kita ke depannya gimana dengan jurusan yang kita pengen. Mungkin di situnya mungkin lebih ya kita ya, daripada yang nggak MSIB ini.
Kalau Bang Dapa gimana kalau Bang Dapa? Nah, gue setuju nih apa yang dibilang Ajim tadi nih. Nah, cuma dari sudut pandang gue ya, di MSIB ini kita kan harus bekerja sama dengan orang yang nggak kita kenal. Nah, iya sih itu. Iya, sedangkan di kampus ini kan udah kita kenal semua. Jadi kalau ada tugas kelompok atau apa, itu masih enak lah. Cuma kalau di MSIB ini, dia kurang lebih implementasi dunia pekerjaan nanti. Yang dimana kita harus bekerja sama dengan orang lain yang sebelumnya nggak kita kenal. Iya sih itu awal-awal juga ini ya. Nah, itu poin yang gua garis bawah itu di situ sebenarnya. Mau nggak mau adaptif ya sama iya, orang lain, adaptif betul. Iya sih, Mobile sih harus bisa bekerja sama dengan siapapun. Tapi dari itu juga tuh sumpah teman jadi banyak, Cok. Ya, walaupun online ya, kita nggak tahu ketemu apa enggak nggak sih. relasi itu nambah banget. Betul. ITB, UI, kenalan, Cok. Iya. Keren. Pokoknya MSIB best pengalaman yang nggak boleh dilewati itu. Oke. Kita kan dari tadi udah banyak banget ngebahas tentang MSIB, kemudian hiruk pikuknya selama kegiatan MSIB ini, studi independen. Kemudian abang-abang ini juga kan udah sharing ya capstone dia apa sehingga menjadi top tier di mitranya masing-masing. Kemudian solusi juga tadi kan kita udah ngejelasin lah ya solusinya gimana. Kemudian pesan dan kesan mungkin boleh disampaikan lah sedikit buat peserta yang ada di rumah. Okay. Buat teman-teman, gue cuma mau bilang jangan pernah takut nyoba. Oke. Jangan pernah takut nyoba selagi itu baik. Jangan yang buruk. Nah, iya. Jangan yang buruk. Selagi itu baik dan bisa mengupgrade diri lu lah. Coba aja nggak apa-apa. Toh walaupun lu pesimis, ujung-ujungnya juga tetap dikerjain. Iya. Gitu sih. Ya. Bang Ajim, pesan ke adik-adik atau ke teman-teman yang lain gitu. Terkhususnya ke teman-teman gue sendiri ya. Oke. Teman seangkatan, teman kuliah. Itu jangan pernah takut untuk gagal. Oke. Kalau lu berprosesnya dengan niat yang baik, dengan cara yang benar, itu pasti proses nggak bakal ngehianatin hasil. Iya, oke. Percaya sama gua. Inputnya apa, prosesnya gimana, outputnya gimana. Itu pasti kita belajar banget lah, apalagi kita anak IT kan bertiga, input, proses, output itu ngerti banget lah. Sistemnya gimana gitu kan. Oke teman-teman, mungkin thank you banget buat Bang Dapa yang udah nyempetin datang di tengah kesibukannya pada hari ini, dan Bang Ajim juga sempat datang nih ya, nyempetin juga untuk hadir kali ini di sini. Tadi selama podcast ini kita banyak banget ngebahas tentang MSIB itu apa, kemudian mereka ini yang mereka peroleh itu apa selama kegiatan MSIB, tadi kayak top tier di setiap mitranya masing-masing, kemudian struggle-nya gimana di MSIB dengan kegiatannya, kemudian solusinya gimana, dan pesan dan kesan juga tadi udah disampaikan juga sama mereka. Thank you banget buat narasumber kita yang datang pada hari ini. Mungkin episode kali ini kita cukupin, ambil hikmahnya, buang buruknya. Mungkin sekian, bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.